Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di kesempatan pagi hari ini kita sudah atau masih diberikan banyak sekali kesempatan, banyak sekali kenikmatan, banyak sekali karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa untuk mencoba melanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quranul Karim. Masih membahas kitab Metode Asy-Syafi'i, ilmu tajwid praktis, yang di kesempatan terakhir kita sudah membahas atau masuk dalam pembahasan ayat-ayat gharibah, gharaibul ayat atau al-ayatul gharibah. Ya, di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan di poin ke-7. Poin ke-7 daripada ayat-ayat gharibah. Poin yang ke-7 adalah ayat yang berkaitan dengan atau ayat gharibah yang terletak pada surat Al-Furqan. Di surat Al-Furqan ayat ke-69, di sini ada sebuah hal yang tidak sesuai atau tidak biasa, ya, keluar sedikit dari kaedah tajwid secara umum, keluar dari kaedah tajwid secara umum. Ya, di surat Al-Furqan ayat ke-69 ini, ya. Apa yang tidak sesuai dengan kaedah tajwid secara umum di ayat ini? Mungkin kalau yang tidak terlalu dalam pengetahuannya tentang ilmu tajwid mungkin terasa biasa-biasa saja, ya. Tapi di sini sebetulnya ada sesuatu yang keluar dari kaedah asli atau kaedah secara umum, ya, bukan kaedah asli. Kaedah secara umum daripada ilmu tajwid.
Disebutkan dalam ayat yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Apa yang aneh di sini? Yang aneh adalah fihi muhana. Ya. Jadi ada tambahan mad atau tambahan ya mad pada huruf ha dhamir fihi ayat 69. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Ya, ada tambahan ya mad pada huruf ha-nya fihi. Adapun di ayat-ayat yang lain ya di dalam Al-Qur'an fihi itu tidak ditambahkan ya sehingga dibaca fihi ya. Hi-nya pendek saja, tidak ada tambahan ya. Karena kaedahnya kalau ha dhamir mufrad mudzakkar ya, ini namanya ha dhamir ghaib ya. Ha dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Maksudnya adalah huruf yang menunjukkan orang ketiga ya, laki-laki yang dia ghaib ya, orangnya tidak hadir. Ketika ha dhamir ini menunjukkan orang ketiga yang laki-laki ya, baik itu yang berharakat dhammah ataupun yang berharakat kasroh seperti di sini, maka ada kaedah untuk ha dhamir ini ketika dia ingin ditambahkan huruf mad setelahnya, baik yang hu ataupun yang hi ya. Kalau yang ha ini yang perempuan, nggak ada pembahasan, nggak masuk pada pembahasan ha dhamir di sini. Kalau yang ha dia pasti akan ada alifnya. Nah, tapi kalau yang ha dhamir mufrad mudzakkar ini tidak semuanya bisa ditambahkan dengan huruf mad. Ya. Tidak bisa setiap hu ditambahkan dengan waw tambahan, waw mad. Tidak juga dengan yang kasroh hi ditambahkan setiap ha-nya dengan ya mad. Kaedahnya adalah dia ditambahkan ya mad ataupun waw mad ketika setelah huruf ha-nya ataupun sebelumnya tidak dijumpai atau tidak ada huruf yang bertanda sukun. Kalau ada huruf bertanda sukun setelah ataupun sebelum ha dhamir ini, maka dia tidak ditambahkan ha dhamir, tidak ditambahkan huruf mad-nya. Tidak ada tambahan huruf mad. Nah, kecuali di huruf atau di surat Al-Furqan ini. Kecuali di surat Al-Furqan ini. Fihi. Kalau fihi yang lain tidak ada tambahan ya mad-nya. Kecuali di sini. Ya. Nah, maka ini masuk kepada kategori ayat gharibah, ya, kalimat yang asing, keluar sedikit dari kaedah tajwid, kaedah tata cara membaca Al-Quran secara umum. Ya. Kaedah membaca Al-Quran secara umum. Ya. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Ditambah huruf ya di sini. Ya. Sebagian ulama mengatakan ya, bahwa tambahan ya di sini adalah berupa takkid. Ya. Berupa penegasan ya, penegasan tentang apa? Tentu saja penegasan dari makna al-khulud ya, bagi orang-orang yang diseret ke dalam neraka jahanam ya, yudha'af lahul 'adzab, dilipat gandakan baginya, bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Yudha'af lahul 'adzab wa yakhlud wa yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah, di akhirat kelak ya, ganjaran keburukan atau siksaan mereka akan senantiasa ditambahkan. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka juga akan dikekalkan, mereka akan dijadikan mereka kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Fihi ya, muhana, kemudian dihinakan juga ya, dihinakan. Baik.
Itulah diantara makna atau diantara tujuan ya daripada tambahan huruf ya pada surat Al-Furqan ayat 69 ini. Namun ya sebetulnya perlu ingat di sini bahwa ini secara periwayatan. Jadi ketika ada sebuah bacaan yang tidak sesuai misalnya atau keluar dari kebiasaan kaidah tajwid secara umum, maka perlu diketahui bahwa sebetulnya setiap bacaan yang ada di dalam Al-Quran ini murni mabniun ala riwayah ibaratnya. Jadi memang berdasarkan periwayatan. Jadi kaidah itu datang belakangan sebelum riwayat atau setelah riwayat. Riwayat dulu ya. Riwayat dulu tersampaikan, riwayat dulu yang riwayat ini sudah mutlak ya, sudah absolut, tidak bisa diganggu gugat. Baru kaidah menentukan ya. Baru datang kaidah. Nah, jadi periwayatan itu sudah tidak bisa dirubah-rubah. Kaidah dengan periwayatan yang ada baru dibuatlah kaidah-kaidah ya, seperti itu. Maka periwayatan terlebih dahulu yang datang, kaidah baru mengikuti riwayat yang ada. Ya, sebetulnya seperti itu. Nah, baik. Kemudian poin yang ke-8 ya. Poin berikutnya adalah poin yang ke-8. Poin ke-8 adalah berkaitan dengan bacaan saktah atau sakt ya. Bacaan saktah di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, setidaknya ada 4 tempat saktah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah di surat Al-Kahfi. Suratul Kahf ya, surat Al-Kahfi ayat 1 yang diwasalkan ke ayat yang kedua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di surat Yasin ayat 52. Yang ketiga ada di surat Al-Qiyamah ayat 27. Yang keempat ada di surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ya. Baik. Sebelum kita bahas satu persatu 4 tempat disaktahkan ya, terjadinya saktah pada sebuah ayat, maka perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan saktah ya. Kalau disebutkan di keterangan di sini ya, saktah ini adalah berhenti sejenak ya, tanpa mengambil nafas ya. Namun sebetulnya saktah ini adalah wasal ya, sebetulnya, tapi bisa dibilang wasal rasa waqaf ya. Jadi berhenti menghentikan bacaan sejenak tanpa mengambil nafas ya. Tanpa mengambil nafas ya. Sebetulnya dia wasal ya, tapi berhenti sejenak ya. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Bedanya dengan waqaf apa? Kalau waqaf itu ingin melanjutkan bacaan tapi dia berhenti sejenak kemudian apa? Mengambil nafas ya, mengambil nafas. Kalau tanpa mengambil nafas ini namanya saktah ya, saktah. Baik, kemudian saktah biasanya ditandai dengan ada 3 tanda di dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama biasanya apa? Dengan huruf sin saja ya. Kemudian yang kedua ada sin, kaf dan ta ya. Nah, di atas biasanya di atas ditulis kecil ya, di atas sebuah kata, di akhir sebuah kata ya. Kemudian yang ketiga tandanya adalah sa atau sin, kaf, ta, kemudian ada tambahan ha ya. Saktah. Nah, di situ. Itu kadang tulisannya seperti itu. Tapi biasanya kalau di mushaf yang cetakan Madinah ya, mushaf cetakan Timur Tengah secara umum biasanya ditulis hanya dengan huruf sin saja ya. Ditulis dengan huruf sin saja di akhir sebuah kata ya. Di akhir sebuah kata ya, bukan di atas sebuah kata atau di bawah kata ya. Kalau dijumpai sin di atas sebuah kata atau di bawah sebuah kata, ini lain lagi, bukan saktah ya. Tapi menunjukkan bahwa di situ bisa dibaca huruf shad di situ ya, biasanya di atas atau di bawah huruf shad
bisa dibaca dengan huruf sin. Ya, ini pernah kita bahas juga. Taib. Adapun saktah ini, ya, maka definisinya kurang lebih adalah menghentikan bacaan tanpa mengambil nafas. Ya. Jadi ditahan nafasnya, tidak mengambil nafas ketika menghentikan bacaan. Nah, kemudian sering juga ditanyakan berapa kadar penghentian tersebut, ya. Berapa lama menghentikan bacaan tersebut ketika terjadi saktah, ya. Nah, ini tidak ada riwayat yang pasti, tapi dikatakan, ya, oleh para ulama, ya, bahwa kadar saktah itu adalah kurang lebih 2 harakat. Kurang lebih 2 harakat mad, ya. Kurang lebih 2 harakat bacaan, 2 harakat mad, itu kadar saktah, ya. Baik, kemudian di antara hal yang perlu diketahui dari saktah ini juga adalah faidah. Apa faedahnya? Apa manfaat daripada saktah ini? Apa manfaatnya? Nah, sebelum kepada faedah, ya, mungkin perlu diketahui di sini bahwa di 4 tempat saktah di sini, ya, sebetulnya terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2. Bagian yang pertama adalah surat Al-Kahfi dan surat Yasin. Ya. Dari segi wakafnya, dari segi penghentiannya, ya, kurang lebih kita coba bagi menjadi 2. Pembagian menjadi 2 ini maksudnya apa? Karena di bagian yang pertama, ya, yaitu di surat Al-Kahfi dan surat Yasin ini adalah bisa dikatakan opsional. Ya, saktah ini adalah opsional. Apa opsional teh? Pilihan, ya. Bisa menjadi pilihan. Kenapa? Karena secara makna dia akan baik juga atau akan sempurna juga ketika kita wakafkan, ya. Ketika kita wakafkan. Nah, maka pilihannya ada 2 di surat Al-Kahfi dan Yasin ini. Yang pertama adalah wakaf, benar-benar wakaf, ya, yaitu menghentikan bacaan kemudian mengambil nafas dan melanjutkan bacaannya. Atau yang kedua wasal. Nah, ketika berniat untuk diwasal maka wajib untuk apa? Wajib untuk saktah. Ya, tidak bisa wasal begitu saja. Iwajan qayyiman liyunzira ba'sah. Ya, misalnya, atau mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ya. Nah, ini maka ketika berniat seseorang berniat membaca untuk diwasal, maka dia wajib untuk saktah. Dikatakan 4 tempat ini adalah 4 tempat wajib untuk saktah, ya. Ketika diwasal maksudnya, ya, ketika diwasal. Adapun ketika diwakaf di bagian yang pertama, maka di 2 ayat yang pertama, maka ini diperbolehkan, ya, wakaf diperbolehkan di 2 tempat pertama di surat Al-Kahfi dan surat Yasin ini. Walam yaj'al lahu iwaja, ya, karena memang akhir ayat, maka ini diperbolehkan juga untuk wakaf, ya. Qayyiman liyunzira ba'sa dan seterusnya. Kemudian qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Di sini juga wakaf enggak masalah, ya. Hadza ma wa'adar rahman dan seterusnya, ya. Tapi ketika hendak diwasal, ya, seseorang berniat untuk diwasal dalam 2 keadaan ini, dalam 2 ayat ini, maka dia wajib untuk saktah, ya. Maka dia wajib untuk saktah. Harus disaktah, harus menghentikan bacaan tanpa mengambil nafas ketika berniat mewasal. Adapun bagian yang kedua adalah bagian yang memang wajib dan tidak diperbolehkan wasal, yaitu di surat Al-Qiyamah dan surat Al-Mutaffifin. Wa qila man raq. Ya, di sini tidak boleh wakaf, ya. Kenapa? Karena secara makna kalau diwakaf juga tidak baik, ya. Tidak baik secara makna. Kalau mau wakaf sebetulnya enggak masalah, ya. Tapi diulangi lagi dari wa qila man, ya. Sama aja kalau begitu. Nah, demikian juga dengan di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Kalla bal rana ala qulubihim. Baik. Nah, ini di bagian yang kedua, ini tidak ada pilihan wakaf, ya. Hanya wasal saja, dan ketika diwasal maka dia harus saktah tadi, menghentikan sejenak bacaannya.
Nah, kemudian ya di sini sekali lagi tidak ada pilihan wasal ya, atau tidak ada pilihan waqaf, dan ketika diwasal maka harus saktah. Jangan langsung diwasal di surat Al-Qiyamah ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Waqila marraq misalnya. Kalau disambungkan dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi idgham. Ya, dia akan menjadi idgham mutaqaribain di sini ya. Waqila marraq ya. Demikian juga dengan surat Al-Mutaffifin, kalla barrana ala qulubihim. Ya, di sini juga tidak ada pilihan diwasalkan untuk diidghamkan ya. Tapi caranya adalah disaktahkan ketika berniat untuk diwasal. Nah, bahkan dikatakan wajib ya. Wajib untuk saktah. Ya. Wajib untuk saktah ketika berniat mewasalkan. Namun wajib di sini maksudnya apa? Wajib itu artinya apa? Maknanya apa? Jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Iya. Tapi bukan itu maksud wajib dalam ilmu qiraat ya. Dalam ilmu membaca Al-Quran, wajib yang dimaksud bukan ketika dilakukan berpahala, tentu saja berpahala memang, tapi ketika ditinggalkan bukan berarti berdosa. Wajib di sini maksudnya adalah secara periwayatan harus dilakukan. Karena secara periwayatannya seperti itu, ya, dibaca seperti itu. Artinya tidak ada pilihan lain dalam periwayatan. Ya. Secara periwayatan hanya satu-satunya cara yang bisa dibaca, yang bisa dilakukan ketika membaca ayat-ayat yang ada ini. Ya. Ketika menjumpai ayat-ayat yang saktah ini. Inilah 4 tempat ya, saktah di dalam Al-Quran yang dikategorikan sebagai saktah yang wajib. Ya, saktah yang wajib. Baik, kemudian ada faidah. Kita masuk kepada faidah atau hikmah di balik saktah yang ada, yang terletak di 4 tempat ini. Baik, seluruh saktah yang disebutkan tadi ya di 4 tempat, maka ini sebetulnya murni berkaitan dengan makna ya, atau penekanan makna ya. Penekanan secara makna di 4 tempat ini. Kenapa penekanan secara makna? Kalau tidak disaktah maka maknanya akan rusak. Maka maknanya akan rusak. Atau tadi apa? Penekanan secara makna. Ya, ini paling tepatnya adalah penekanan secara makna. Coba perhatikan di suratul Kahf. Ayat yang pertama. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di sini harus berhenti. Qayyima ya, qayyiman liyunzira ba'sa. Perhatikan ya. Maknanya adalah alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Maha suci Allah ya, yang telah menurunkan sebuah kitab ya, kepada hambanya. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan kitab tersebut apa? 'Iwaja, bengkok. Tidak menjadikan kitab tersebut bengkok. Qayyimah artinya apa? Kalau qayyimah artinya lurus. Kalau disambung bayangkan. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Seolah Quran itu bengkok tapi lurus. Nah, secara makna akan rusak ini ya. Tidak bisa difahami ya. Tidak bisa difahami. Maka perlu di sini penekanan ya. Imma dia mewaqafkan, imma dia mewasal dengan cara saktah. Ya, imma dia mewasal dengan cara saktah. Kalau mau diwasal ya maka harus disaktah. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Ya, seperti itu. Maka harus berhenti, menghentikan bacaannya untuk menyempurnakan dari segi maknanya. Kalau disambung ya maka maknanya akan buyar ya, akan tidak bisa difahami ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya, dan tidak Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Al-Qur'an atau kitab tersebut 'iwaja, bengkok ataupun lurus. Nah, ini maknanya akan berantakan. Baik, demikian juga dengan di surat Yasin ayat yang ke-52 ini. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina
hadza ma wa'dar rahman, ya. Ini berkaitan dengan orang-orang kafir, ya, ketika mereka dibangkitkan setelah kematiannya, ya. Mereka berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina, ya. Mereka berkata, celakalah kita ini, ya. Man ba'atsana min marqadina, ya, siapa yang membangkitkan kami, siapa yang membangunkan kami dari kematian kami, ya. Hadza ma wa'dar rahman, ya. Nah, ini maknanya kemudian hadza ma wa'dar rahman, inilah yang dijanjikan oleh Zat yang Maha Rahman, ya. Nah, ini makna daripada ayat ini kenapa harus disaktah? Di antaranya adalah untuk membedakan perkataan orang-orang kafir dengan perkataan yang bukan orang kafir. Perkataan orang kafir sampai mim marqadina, ya. Adapun hadza ma wa'dar rahman adalah perkataan selain orang kafir. Dikatakan di sini dalam tafsiran, ya, dikatakan yang mengatakan hadza ma wa'dar rahman adalah para malaikat, ya. Karena orang-orang kafir ini bertanya-tanya, saling bertanya, celakalah kami ini, ya. Setelah mati ternyata kami dibangkitkan, ya, dari kubur kami, ya. Maka perkataan orang kafir ini sampai mim marqadina, ya. Ketika ingin mewasol maka dia harus saktah, harus menghentikan bacaan, jangan disambung, ya. Karena kalau disambung dia akan sedikit, ya, atau bahkan merubah dari segi maknanya, ya. Selain itu juga, ya, untuk membedakan tadi apa? Perkataan yang mana perkataan orang kafir dan yang mana perkataan para malaikat. Mereka mengatakan apa? Celakalah kami, ya, kata orang-orang kafir. Celaka ini kita nih, ya. Siapa yang membangkitkan kita setelah kematian? Hadza ma wa'adar rahman. Maka para malaikat menjawab, inilah yang Tuhan kalian janjikan, ya, bahwa kalian pasti akan dibangkitkan. Nah, baik. Kemudian untuk surat Al-Qiyamah, di antara faedah saktah di surat Al-Qiyamah ayat 27, wa qila man raq. Ini juga untuk penekanan dari segi makna. Ya, ini juga untuk penekanan dari segi makna. Apa maksudnya? Kalau kita lihat arti daripada ayat yang ada, ya. Apa ayat sebelumnya teh? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ya, ini sini penekanan sekali lagi. Kalla idza balagatit taraqi. Ya, sekali-kali tidak, ya. Jika seandainya nyawa itu sudah berada di kerongkongan, ya, waqila, maka dikatakan kepada mereka, ya, maka dikatakan man raq, siapa yang bisa menyembuhkan. Kalau nyawa sudah berada di kerongkongan, artinya dia sudah mengalami sakaratul maut, ya, maka siapa, ditanyakan di sini, siapa yang bisa menyembuhkan. Penekanan berhenti atau menghentikan bacaan di kata siapa. Pertanyaan ini bukan sembarang pertanyaan. Siapa yang bisa menyembuhkan? Tentu saja tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tentu saja tidak ada yang bisa mengendalikan ketika apa? Nyawa sudah berada di kerongkongan. Ketika sakaratul maut, ketika ajal sudah menghampiri seseorang, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang bisa mengobatinya. Ya, maka ditanyakan, ditekankan secara makna di kata man. Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa? Ya, tidak ada, ya. Semuanya kalau sudah ajal, sudah datang waktunya, ya, sudah datang ajalnya, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan. Nah, ini secara hikmah, ya, atau faedahnya adalah penekanan dari segi maknanya. Baik. Demikian juga dengan surat Al-Mutaffifin, ya. Apa ayat sebelumnya teh? Di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal, ya. Sekali-kali tidak, ya. Bahkan sebaliknya. Nah, ini jawaban, ya, jawaban daripada bal, ya. Bal di sini bahkan sebaliknya. Mereka orang-orang kafir mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah asatirul awwalin, ya. Asatirul awwalin, hanya sekedar apa? Cerita dongeng saja, ya. Kalla, ya, sekali-kali tidak. Bal, bahkan sebaliknya. Ini merupakan sebuah fakta, ya. Apa yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebuah fakta, ya. Tidak, sekali-kali tidak, bahkan sebaliknya, ya.
Bahkan sebaliknya. Nah, ini untuk membedakan juga setelahnya bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena sesungguhnya mereka itu menolak ya dikarenakan hati-hati mereka ini tertutup. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan sehingga hati mereka menjadi tertutup. Ya, ini maka menjadi sebuah jawaban. Ya. Pada intinya 4 tempat dari waqaf atau saktah ini merupakan penekanan dari segi makna yang terdapat atau yang terkandung di dalam ayat-ayat yang disebutkan. Inilah 4 tempat saktah wajibah ya disebutkan ya menjadi saktah wajib. Tadi disebutkan wajib adalah maknanya tidak ada pilihan lain untuk cara membaca ayat-ayat yang disebutkan, maka wajib untuk disaktahkan. Kemudian ada tambahan saktah lagi yang menjadi saktah jaizah di sini. Saktah yang diperbolehkan, hukumnya diperbolehkan. Ya. Yang pertama adalah di surat Al-Anfal. Di akhir surat Al-Anfal ketika menyambung ke surat At-Taubah. Ya. Ketika menyambung di surat At-Taubah. Nah ini maka ada pilihan saktah. Ya. Sebetulnya ada 3 pilihan untuk menyambung antara surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Yang pertama tentu saja adalah waqaf. Innallaha bikulli syai'in alim. Waqaf seperti biasa. Bara'atum minallahi wa rasulih. Dan seterusnya. Pilihan yang kedua adalah wasal. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulih. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah tidak ada basmalahnya. Ya. Maka seseorang ketika ingin menyambung, melanjutkan bacaannya setelah surat Al-Anfal ke surat At-Taubah, dia punya 3 pilihan cara membaca. Ya, yang pertama tadi di waqaf, kemudian yang kedua di wasal. Ali innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Ya, begitu cara mewasalnya. Pilihan yang ketiga adalah saktah. Ya, ini diriwayatkan dalam riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah. Ya. Pilihan yang ketiga adalah di saktah. Ya, saktah tadi maknanya apa? Menghentikan bacaan tanpa kemudian mengambil nafas. Ya. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, seperti itu ya. Itu 3 cara mewasalkan ya atau menyambung antara bukan mewasal ya, menyambung atau melanjutkan bacaan surat Al-Anfal kepada surat At-Taubah. Ini tempat yang pertama, tambahan yang pertama ya, yang diperbolehkan untuk saktah. Yang kedua adalah terletak pada surat Al-Haqqah. Ya, terletak pada surat Al-Haqqah di ayat 28 ke 29. Ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya. Ini juga sebetulnya ada 3 pilihan ya, atau ada 3 cara dalam membacanya. Sama seperti di surat Al-Bara'ah atau At-Taubah tadi ya. Sama seperti di surat At-Taubah tadi, yaitu caranya yang pertama adalah diwasalkan ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah ya. Nah, langsung disambungkan. Yang kedua adalah di waqaf tentu saja ya. Di waqaf itu dengan cara apa? Ma aghna anni maliyah. Ini diakhiri dengan hak sukun ya. Diakhiri dengan hak sukun, bukan tak marbutah. Ya, ini namanya hak saktah ya. Namanya hak saktah, yaitu untuk menghentikan sebuah perkataan atau sebuah kalimat ya. Nah, cara yang kedua adalah tentu saja di waqaf. Ma aghna anni maliyah. Ya. Halaka anni sultan. Maliyah, kemudian narik nafas,
halaka anni sultaniyah, ya seperti biasa. Pilihan yang ketiga boleh untuk disaktahkan, ya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Diam, ya. Diam artinya tidak mengambil nafas, ya. Itu dua tempat, ya. Ada dua tambahan yang dimana di situ diperbolehkan untuk saktah, tidak wajib. Adapun 4 yang pertama tadi kita jelaskan adalah 4 tempat saktah yang wajib jika seseorang membacanya dengan wasal, ya. Adapun 2 yang tadi adalah merupakan tambahan yang sifatnya boleh dilakukan dengan menggunakan saktah. Baik, demikian mungkin poin yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, bisa bermanfaat bagi kita semua sehingga betul-betul bisa dipraktekkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777 10 14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818 647 824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita melanjutkan di sesi tilawah di kesempatan sesi yang kedua ini. Maka kami mohon maaf kepada para pemirsa sekalian yang menyaksikan atau mengikuti kajian kita lewat streaming, ya. Maka di kesempatan Kamis kedua, ya, setiap Kamis kedua ini seperti biasa kita mengadakan kajian di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah, ya, sehingga kami hanya memberikan kesempatan tilawah kepada para santri saja setiap Kamis kedua ini. Ya, insyaallah kita seperti biasa akan melanjutkan di kesempatan selanjutnya, ya, di Kamis mendatang insyaallah taala. Baik, berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan tilawah kita di surat An-Naba, ya, surat An-Naba ayat yang ke-21. Ya, di ayat ke-21. Seperti biasa silakan disimak dengan baik, kemudian diperhatikan beberapa poin yang biasanya disampaikan di tengah-tengah ayat yang dibacakan. Ya. Kemudian silakan diikuti sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Tidak hanya mengikuti suara, ya, tapi berusaha memaksimalkan tilawah yang dilakukan. Ya. Tentu saja ini juga akan sangat mempengaruhi, ya, coba perhatikan. Ini akan sangat mempengaruhi atau cukup mempengaruhi bacaan antum, ya. Artinya memperhatikan kemudian berusaha memaksimalkan bacaan yang dilakukan. Ini akan mempengaruhi kualitas bacaan antum, ya. Akan mudah-mudahan bisa semakin meningkat, semakin baik. Nah, silakan diikuti semaksimal mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada.
Perhatikan di sini ada dua gunnah yang dipanjangkan. Inna jahannama ya. Satunya nun yang bertasydid, satunya mim yang bertasydid atau dua-duanya nun yang bertasydid ya. Dua-duanya nun yang bertasydid, maka diperhatikan gunnahnya. Gunnahnya ditahan ya dengan kadar gunnah yang dipanjangkan. Baik. Kemudian perhatikan ketika huruf ta bertanda sukun diucapkan ya. Kanat, nat, at, it, ut. Ya, ini sering juga diingatkan ya. Di situ ada yang namanya sifat hams ya. Sifat hams dia terucap atau keluar ya, baik dalam kondisi sukun ataupun ketika berharakat ya, ataupun ketika berharakat, maka diperhatikan. Nah, kemudian poin berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah di huruf ra. Mirsada, mirsada. Di sini kondisi huruf ra ditebalkan ya. Kondisi huruf ra ditebalkan ya. Meskipun dia bertanda sukun yang sebelumnya huruf berharakat kasrah, tapi setelah huruf ra adalah huruf isti'la, maka dia wajib ditebalkan ya. Wajib ditebalkan. Nah, kita coba sekali lagi. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada, mirsada. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Baik, perhatikan ayat-ayat yang akan kita baca dan kita sudah baca barusan ya, diakhiri dengan namanya mad iwad ya, diakhiri dengan mad iwad, yaitu mad yang menjadi pengganti tanwin ya di akhir ayatnya. Kadarnya berapa? 2 harakat, jangan lebih. Ini sering sekali ditekankan ya, jangan lebih daripada 2 harakat. Nah, labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. La yadhu, dhu, zal, pakai zal ya, jangan ditebalkan. Dhu, ditipiskan. Za, dzuqu, dzuqu. Kemudian perhatikan huruf qafnya, dzuqu ya, menggunakan huruf qaf. Kemudian fiha barda, barda, huruf ra-nya ditebalkan di sini, tapi jangan sampai mempengaruhi tipisnya huruf ba. Jangan bor ya, menjadi bor, tapi ba. Barda, barda. Nah. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Perhatikan idgham bi ghunnah ya, ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Jazaa'an di sini jangan hanya dari mulut saja suaranya ya.
Idgham bi ghunnah, syuf, bi ghunnah dengan menggunakan ghunnah. Ghunnah makhrajnya adalah di khayshum. Jangan au mulutnya saja yang terlibat, la. Libatkan hidungnya juga. Jangan au hidungnya enggak berpengaruh, enggak berperan. Au keluar dari mulut ada bagian suara, ada juga dari khayshum, ya. Nah, ini sering terjadi ya, idgham bi ghunnah pada huruf waw dan ya, ya. Yakunu bukan hanya di bibir saja, bukan hanya di mulut saja, tapi libatkan khayshumnya juga karena memang ada ghunnahnya. Nah, jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Qaib, huruf zal sering kita ingatkan, keluarkan ujung lidahnya. Kadza za ya. Wa kadzabu bi ayatina kizzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Sering kita tekankan juga di huruf hamzah ya. Di sini kita coba garis bawahi huruf hamzah diucapkan dengan tegas. Wa kulla syai'in ya. A itu betul-betul tegas ya. Awalan suaranya terdengar. Jangan wa kulla syai'in enggak ada awalannya. Nah, jelas tegas. Nah. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Ada qaf, ada kaf. Fadhuqu falan nazidakum. Nah, yang kedua kaf ya, diperhatikan. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Baik, kita ambil 10 ayat saja, insyaallah sisanya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita baca sekali lagi. Silahkan dimaksimalkan dari segi bacaannya. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Lit-taghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Nah, kita coba praktek dari segi bacaan. Mic-nya mana? Ada. Silakan Rizky. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Bedakan, perhatikan ha dengan ha-nya. Fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba. Jelaskan qafnya. Qu la yadhuqu. La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuku falan nazidakum illa azaba. Nah, bas. Ya, silahkan berikutnya Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada. Sekali lagi. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. La bas. Ya, ahsanta. Ya, silahkan berikutnya Ottoman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dibaca perlahan ya, jangan buru-buru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. Keluarkan lidahnya, ujung lidahnya keluar. وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Taib, la bas. Ya, silakan Zirli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perlahan. Jelaskan bacaannya, huruf-hurufnya dijelaskan. Ain sama zalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Jelaskan haknya. Yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Diulangi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Diulangi. Wa kulla syai'in La, jangan la syai'in. Wa kulla syai'in. La-nya pendek aja. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu. Jelaskan fa. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Sekali lagi perhatikan huruf madnya.
فذوقوا فلن نزيدكم لا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا falan nazidakum, langsung ke zai. Falan nazidakum, jangan nazidakum. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Dah bas. Ya, Salih. Baca perlahan. Yang jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang dekat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Dah bas. Baik. Ya, berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, atau kita sebelum ditutup ya perlu mungkin kita kembali mengingatkan untuk semuanya ya. Baik para hadirin sekalian, para santri semuanya ataupun para pemirsa yang mengikuti agenda atau acara kita di pagi hari ini, maka kalau diperhatikan ya, atau kalau kita renungkan, kalau kita betul-betul meresapi apa yang kita lakukan ya, apa yang kita lakukan maksudnya adalah yang sifatnya kita berusaha untuk di situ menuntut ilmu, mempelajari sesuatu, baik mengikuti kajian secara online atau secara offline ya, maka perlu di sana ada atau dibutuhkan di sana niat ya. Dibutuhkan di sana niat. Niat ini macam-macam ya. Niat ini macam-macam. Niat ini bisa apa saja ya ketika orang melakukan sesuatu, tidak terkecuali ketika menuntut ilmu. Secara zahir memang kita terlihat menuntut ilmu, mempelajari sesuatu ya, tapi kita tidak mengetahui apa niat masing-masing orang yang mengikuti kajian ini ya, atau kajian apapun. Maka di sana dibutuhkan niat ya, senantiasa memperbaharui niatnya. Untuk apa dia belajar? Baik, di antara tujuan yang sangat mulia ya dalam menuntut ilmu, di antara niat yang paling mulia ketika seseorang menuntut ilmu adalah dia berniat ya, bahkan berazam ya, artinya dia bertekad untuk menerapkan ilmu yang dia dapatkan di setiap majelis yang dia ikuti. Karena memang inilah salah satu tujuan utama disebarluaskannya ilmu, dipelajarinya suatu ilmu, yaitu apa? Untuk dipraktekkan, ya, untuk dipraktekkan. Ilmu apapun, ya, ilmu apapun, khususnya ilmu yang sifatnya ukhrawi, ilmu diniyah, ya. Tidak terkecuali ilmu yang kita sedang pelajari, yaitu ilmu tata cara membaca Al-Quran. Setiap poin yang kita dapatkan di dalam kajian tersebut, maka harus ada niatan, harus ada azam, harus ada tekad di sana bahwa saya akan mempraktekkan ilmu yang didapatkan. Contohnya seperti yang kita tadi bahas. Apa tadi yang kita bahas? Lupa. Sakta. Barangkali ya sebagian kita belum pernah membaca surat Yasin.
Ada yang sering yasinan, mungkin sebagian sering membaca surat Yasin. Sebagian juga suka membaca surat Al-Kahfi. Tapi bagaimana mempraktekkan wakaf atau saktah tadi? Ada yang mungkin terkadang membacanya dengan wakaf. Tapi bagaimana dengan yang saktah? Ya. Nah, silakan dipraktekkan. Oh, ternyata selama ini saktah saya di surat Al-Mutaffifin atau surat Al-Qiyamah tidak sesuai seperti yang tadi kita belajar. Ya. Nah, silakan dimaksimalkan. Oh, saya belum pernah membaca secara wasal surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Coba kita baca dengan menggunakan 3 cara tadi yang disampaikan. Diamalkan. Ya. Karena memang ini adalah merupakan tujuan inti seseorang mempelajari ilmu. Sekali lagi, tidak terikat dengan ilmu yang kita pelajari sekarang, ilmu tajwid, tata cara membaca Al-Quran. Tapi ilmu secara umum, ya, yang sifatnya ilmu diniyah, maka perlu di sana atau dibutuhkan, sangat dibutuhkan niat. Ya. Sekali lagi, niat kemudian tekad bahwa kita akan mempraktekkan ilmu yang didapatkan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah di atas ketaatan. Wallahu taala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran.